Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Dika Prianini dari SMK Telkom Purwokerto kelas 12 RPL 3 absen 12. Di sini saya akan menceritakan ke kalian semua sejarah perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Kalian setuju nggak sih, sebagian besar kegiatan manusia di era modern seperti ini menggunakan komputer? Terlebih di masa pandemi, seluruh aktivitas bertransformasi serba online. Perangkat komputer ini yang awalnya hanya ditunjukkan sebagai penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi kebutuhan wajib yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi yang sangat sederhana yang lahir sejak abad 18. Nah, gimana kalian makin penasaran gak sih perkembangan teknologi komputer itu seperti apa? Yuk simak penjelasan berikut. Untuk pertama-tama, kalian pasti tahu dong pengertian komputer itu apa. Tapi di sini saya akan menjelaskan ulang apa sih komputer itu. Dari ketiga ahli di atas mempunyai pendapat yang berbeda-beda loh. Yang pertama ada dari Robert H. Blismar, mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, ada menurut V.C. Hamaser, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Dan yang terakhir, ada dari Donald Sanders, mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data, hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Dari ketiga pendapat ahli di atas, dapat disebutkan bahwa pengertian komputer adalah seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas, seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Output yang dikeluarkan berupa informasi. Kalian pasti bertanya-tanya, kapan sih munculnya komputer pertama kali? Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya, Babbage ini bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan dikadang-kadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer saat ini. Meskipun demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Dan berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian, beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah sebagaimana saat ini Anda gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, Anda juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator dan kalkulator, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942 dan baru selesai pada tahun 1946. Dikerjakan oleh John Presburg Eckert dan Dr. John W. Mousley di University of Pennsylvania. Hingga saat ini ada 5 generasi komputer, yaitu generasi komputer pertama.
Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya dan beratnya hampir 30 ton. Tapi, hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya bahkan menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Ciri-ciri generasi komputer pertama yaitu prosesnya kurang cepat, daya simpan kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruang yang sangat luas. Komputer generasi kedua, generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga tahun 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukurannya yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan COBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Ciri-ciri komputer generasi kedua ini, yang pertama, proses operasi lebih cepat. Yang kedua, mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Yang ketiga, orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis tetapi juga pada orientasi teknik. Yang keempat, mampu melakukan proses real time dan real sharing. Yang terakhir, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga pertama kali dikembangkan oleh Jackie Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, yang pertama ada kapasitas memori lebih besar. Yang kedua, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara. Yang ketiga, media penyimpanan dengan kapasitas yang lebih besar. Yang keempat, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat. Yang kelima, peningkatan pada software, dan masih banyak lagi yang lainnya. Generasi komputer keempat pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna, yaitu green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi inilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop yang sering kalian bawa itu loh. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC Slice 386, dan lain-lain. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan, dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah memulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diperkasai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI atau Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation.
Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu dilakukan lagi. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan materi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa perkembangan komputer ini sangat-sangat berkembang dengan baik, mulai dari bentuknya yang sekarang memudahkan, program yang sangat membantu, di mana buktinya manusia sekarang melakukan kegiatan bekerja maupun bersekolah menggunakan laptop. Dan nampaknya komputer akan terus berkembang sehingga sangat bermanfaat di masa depan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.